Nggak usah lah, Mas pagi-pagi cerita tadi. Loh, masih pagi dok? Yang jelas murah. Yang jelas murah. Kalau mungkin bisa dibandingkan nanti dengan yang ada di rumah sakit yang ada di Semarang atau Jawa Tengah. Selamat pagi dokter. Pagi juga. Kita dapat tamu agung ini, silakan duduk. Agungnya pergi ya? Agung. Oh ya, salah ya. Siap. Itu kayak gini aja. Oke. Mungkin agak ke kanan lagi. Sini. Siap. Berkenan minum apa dok? Teh tawar aja. Langsung, saya kira cuma basa-basi aja tadi. Enggak, langsung. Saya sebenarnya menyiapkan jamu loh tadi dok. Jamu apa? Kuat ngomong. Siapa tahu dokter berkenan jamu, tapi tidak ada yang pakai galian-galian dok. Galanya dari. Ini aja. Terima kasih. Saya juga boleh minum ya dok. Nanti jadi host juga. Boleh lah. Harus tidak minum. Baik, dengan secara lengkap harus saya sampaikan ini. Brigadir Jenderal Polisi Dokter masih kurang ya? Udah pas. Nama. Sumi Hastri Purwanti, DFM, spesialis forensik. Ya. Siap. Saya sebenarnya untuk di media sosial ini, atau baik dari kanal X, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, dokter itu sudah terkenal di dunia kedokteran, apalagi sampai seluruh Indonesia. Di dunia kepolisian sudah nggak diragukan lagi. Berarti yang belum, mohon maaf, di dunia lain kayaknya dok. Janganlah. Oh, bukan. Dia maksud saya begini. Nanti saya meninggal berarti ya. Bukan. Terus terang saya pribadi sering mengikuti video dokter, baik itu di YouTube, di Instagram. Dokter itu seringkali dihubungkan dengan forensik, dihubungkan dengan dokter seringkali bercerita tentang dunia lain, mistis. Itu kan ya indra keenam atau apa ya, feeling yang beda aja. Siap. Karena berhubungan dengan dengan orang yang sudah meninggal mungkin. Nah, ini menarik sedikit mungkin diceritakan dok, sebagai pembuka atau sebelum kita buka obrolan kita pagi ini, mungkin cerita sedikit, mungkin ada hal-hal yang mistis atau horor yang mungkin bisa diceritakan, diulas, mungkin yang paling horor dok atau paling mistis. Paling horor nggak ada lah, nggak usah lah, Mas pagi-pagi cerita tadi. Loh, masih pagi dok. Masih pagi. Mungkin sahabat sehat juga pengen ngerti atau pengen tahu. Soalnya kalau mendengar atau melihat di YouTube ini, mereka harus menunggu lama dulu baru masuk kepada poin tersebut. Mungkin satu aja dok, sebagai pembuka. Ya mungkin ada kasus yang saya periksa, saya otopsi, ternyata kasusnya sulit karena saya sangat berhubungan dengan jenazah. Waktu saat pemeriksaan merasakan bagaimana dia meninggal, kesakitan seperti itu, dan malamnya dikasih ya mimpi atau petunjuk kalau yang melakukan kejahatan itu adalah orang terdekat, orang yang pernah bersama dia, dengan menunjukkan mungkin wajahnya, fotonya seperti itu, dan itu saya sampaikan ke penyidik besoknya. Itu pernah kejadian. Sekedar hanya mungkin sinyal saja dok, ya, komunikasi. Aja, soalnya kalau sampai di komunikasi, nanti yang biasa pesan-pesan nomor itu bisa sekalian minta ini. Mungkin pembuktiannya secara ilmiah. Tapi minimal teman-teman penyidik tahu arahnya pelakunya tuh yang sedekat apa, seperti itu. Baik. Tadi belum kami kenalkan beliau atau Dokter Hastri ini. Mungkin saya panggil dokter saja dok, ya, karena
Mami ya boleh ya. Mami itu panggilan Kesayangan. panggilan khas atau panggilan banyak rekan-rekan beliau maupun anak buah beliau dimanapun. Tapi kalau saya panggil Mami terlalu canggung ini. Saya panggil dokter aja mungkin. Iya. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Biro Laboratorium Dokes Polri Pusdokes Polri, ya. atau Pusdokes Polri. Jadi sebagai informasi, Pusdokes Polri yaitu Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang ada di Mabes atau di Jakarta, memiliki unit kerja ya namanya, Dok. Betul. Yaitu Biro Laboratorium Forensik. Ulangi, Biro Laboratorium Dokes. Sebelum kita masuk ke sana, Dok, pagi ini pakai kebaya, cantik sekali, hijau-hijau, tapi bukan ketupat ya. Nah, ini mungkin terkait hari ini juga ya. Hari Jadi Kartini. Hari Kartini. Sebagai informasi, video ini kami tag pada tanggal 21 April, tepat pada peringatan Hari Kartini Indonesia. Kebetulan juga beliau menggunakan kebaya. Iya, nanti sekaligus ke Jepara ada acara. Poluan kumpul di sana. Poluan Hari Kartini sana ya, Dok. Iya. Beliau merupakan salah satu Kartini Indonesia. Kalau yang dulu itu poluan pertama bidang forensik ya, Dok. Betul. Kebetulan yang pertama kali ngambil spesialis forensik. Kebetulan, tapi yang memang yang pertama kali. Iya, sekarang udah banyak. Oh, tapi yang bisa mencapai pangkat Brigadir Jenderal baru ini, Dokter. Kebetulan pertama. Alhamdulillah. Jadi selamat, kami sampaikan selamat juga, selamat Hari Kartini. Semoga wanita-wanita atau Kartini-Kartini Indonesia dapat mewujudkan seperti slogan dari beliau dulu, yaitu habis gelap terbitlah terang. Betul. Nah, kita kembali ke tema, Dok. Sebenarnya keberadaan atau struktural daripada laboratorium Dokes Polri itu bagaimana, Dok? Mungkin sobat saya juga. Iya, mulai tahun 2022 ya, struktur organisasi di Pusdokes meningkat karena Kapusdokesnya dijabat seorang bintang 2, di bawahnya itu saya termasuk yang salah satu merintis untuk validasi struktur organisasi di Pusdokes. Jadi ada Karo Dokpol, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian, Karo Kespol, Kepala Biro Kesehatan Kepolisian, dan Karo Laboratorium Dokes. Jadi di situ dijabat oleh seorang Pati bintang 1. Dan jadi Pati bintang 1 di Pusdokes ada 5, selain 3 tadi ada Ses Pusdokes, juga ada Kepala Rumah Sakit tingkat 1 Bayangkara di Kramat Jati yang kita selalu kenal, tidak asing disebutnya Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu bintang 1. Dan di saya adalah pejabat di Lab Dokes itu yang kedua. Oh, baik. Gitu kan. Yang pertama Brigadir Jenderal Dr. Prima Heru, sekarang beliau jadi kepala rumah sakit. Berarti sebenarnya organisasi baru, sebenarnya unit kerja baru di Pusdokes. Laboratorium Dokes itu sendiri terdiri dari apa saja? Mungkin ya secara gampangnya kerjanya apa sih? Ya, memang karena saya juga aktif di dunia medsos, jadi saya mulai memperkenalkan dan biar masyarakat tahu kalau ada masalah tuh harus lari kemana dan pemeriksaan apa aja. Di lab saya tuh ada 2, laboratorium DNA dan laboratorium biomedik. DNA dan biomedik. Mungkin DNA sudah tahu semua ya, kalau untuk kepentingan penyidikan sangat dibutuhkan, apalagi zaman sekarang kriminal meningkat dan pembuktian yang diharapkan bisa dipertanggungjawabkan di proses peradilan itu ya ilmiah dari DNA. Tapi ada juga yang tidak kalah penting, laboratorium biomedik. Di situ kita bisa periksa tentang narkotika, tentang toksikologi, tentang kimia, tentang bakteriologi. Itu kepentingannya sangat ditunggu ya, sangat penting untuk pengungkapan kasus
dari teman-teman penyidik yang meminta keahlian kita, dan expertnya itu ada semua di lab saya. Jadi, semua muaranya di situ ya, Dok? Iya, jadi saya untuk up teman-teman atau sekarang staff saya di Raw Lab biar ini loh expert-expertnya ada semua, dan peralatannya juga canggih dan sudah ISO, sudah terakreditasi secara internasional. Karena memang apakah karena dimiliki oleh Polri itu sendiri, makanya mungkin betul-betul sudah expect ya, Dok? Iya, dan dari pimpinan Polri juga ada kebijakan menerima para expert ini untuk menjadi anggota Polri atau menjadi PNS, ASN, sehingga ini sangat disupport gitu kan. Baik, menarik tentang DNA. Banyak yang bertanya atau banyak juga, apalagi belakangan ini sampai dengan banyak hal-hal yang viral mencuat. Betul. Sampai dengan, saya lihat kemarin dokter juga sempat jadi pembicara atau dimintai pendapat ya, tentang kasus keterangan atau terangnya ayah kandung dari ya itu yang viral yang di Jawa Barat, Dok. Bagaimana, Dok? Ya, atas izin pimpinan sih berbicara biar masyarakat tahu kalau memang untuk pembuktian itu semua harus diperiksa DNA-nya biar jelas. DNA sendiri itu kan deoksiribonukleik asid, itu kan suatu molekul yang mengandung informasi genetika untuk pertumbuhan, perkembangan, juga kelangsungan hidup dari makhluk hidup sendiri gitu kan. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini ya punya DNA. Berarti pasti diturunkan ke keturunannya, Dok. Makanya di sini DNA forensik itu yang sangat ditunggu karena kepentingannya luas untuk identifikasi. Betul. Mungkin korban bencana massal atau korban pembunuhan yang pelakunya itu sudah sangat ingin menghilangkan jejak identitas. Contohnya udah kita dengar ya mutilasi. Mutilasi itu kan tujuannya apa sih? Si pelaku kan ingin menghilangkan identitas. Betul. Gitu. Dan tadinya benci banget, setelah meninggal kasihan, akhirnya dimutilasi, akhirnya ditaruh di tempat-tempat yang dapat ditemukan, karena antara benci dan senang lah itu larinya nanti ke DNA. Dan identifikasi orang tua, paternitas anak, ini anaknya siapa, orang tuanya siapa. Betul. Atau nanti larinya untuk asuransi, warisan, bahkan sekarang pengen tahu saya itu keturunan siapa dari DNA klinis, itu bisa juga kita lihat. Mungkin keturunan keraton mana, kerajaan mana dari populasi. Dan Mas Abu, kebetulan S3 saya itu tentang 5 populasi besar di Indonesia DNA keturunannya. Mas Abu mungkin ada campuran darah dari darah Batak, darah biru atau ungu mungkin, Dok. Darah itu merah. Itu sekilas ya. Berarti sangat luas sekali ya, Dok, itu fungsi atau penggunaan tes DNA itu. Ya. Tadi tidak hanya pada mungkin terdapat kasus-kasus tertentu yang butuh pembuktian. Hanya itu aja, Dok. Silakan diminum. Saya sampai lupa nawarin minum. Tadi panas sekarang. Jadi sampai dengan warisan ya. Kalau terkait mungkin penyakit itu gimana? Penyakit juga bisa. Screening penyakit memang sekarang sudah dikembangkan. Jadi cenderung mungkin penyakitnya apa. Kalau saya dulu pernah periksakan saya untuk mau diet nih, dietnya tipe apa gitu. Mungkin tidak boleh banyak protein, tidak boleh banyak karbohidrat, tidak boleh banyak lemak, gorengan gitu. Itu juga udah arah ke sana. Dan para pejabat atau orang-orang ya di Jakarta itu udah kayak mandate ya, mereka ingin memeriksakan screening penyakitnya ke arah depan, nanti masa depan tuh arah mana nih, jantung kah, atau diabetes kah, atau penyakit yang lain, degeneratif lain. Melalui tes DNA. Biasanya setahu kami cukup melalui medical check up, ambil darah, urin dan lain sebagainya. Ini sekarang arahnya ke screening DNA. Itu berarti ke DNA klinis ya, pengen tahu. Oh, DNA klinis. Berarti kalau yang tadi DNA apa, Dok? Forensik. Oh, berarti ada dua. Ya, DNA forensik untuk keperluan penyidikan yang berhubungan dengan hukum ya, masalah. Ini yang klinis untuk mengetahui penyakit-penyakit. Itu juga untuk selain penyakit juga untuk lihat latar belakang dia, mungkin memang
keturunan sakitnya apa, di situ juga bisa. Oh bisa ya. Iya. Jadi dulu kok sekarang saya contohnya memiliki gejala seperti jantung. Ya. Berarti bisa jadi Keturunan. nenek sampai nenek Ya, naik ke atas nenek moyang. sering diturunkan kan diabetes, jantung, terus apa ya penyakit lainnya yang lagi booming ini sekarang. Tapi sekarang masyarakat sudah hidup sehatnya udah jalan sih dengan olahraga, dengan makan yang sehat, tidak junk food lagi, itu lebih cenderung banyak sekarang, dan mereka memang terobsesi untuk mengetahui penyakit nextnya apa yang bisa diidap mereka, makanya dia menjaga dengan pola hidup sehat. Oh sampai begitu ya, jadi Iya. dia sebenarnya tidak mengidap suatu penyakit, tapi pengen tahu saya ini 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Rawan kena apa gitu. Iya, Oh bisa dengan bisa. tes DNA ya, dok? Iya. Oh baik. Memang menurut Cukup luas. penelitian sekarang masih sekitar 80%. Tapi Yap. kalau DNA forensik, karena kita udah ISO ya, terakreditasi internasional, itu 99% bisa kita gunakan untuk kepentingan penyidikan. Baik. Ya, kejahatan-kejahatan seksual apalagi meningkat. Oleh karena itu kan saya selalu edukasi ke masyarakat nih, kalau jadi korban ya, semoga tidak ya, untuk mengamankan barang bukti yang di tubuhnya itu jangan sampai hilang. Misalnya ya segera aja diamankan baju dalamnya, atau mungkin bekas air mani, atau bekas darah, atau mungkin si pelaku meninggalkan gigitan, cakaran lah, itu segera periksakan atau lapor ke polisi, atau mungkin ke sini ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, Rumah Sakit tentunya melalui Bayangkara prosedur ya, Dok. Ya, Siap. Rumah Sakit Bayangkara Semarang kan sudah terlatih nih nakes-nakesnya untuk mengambil sampel barang bukti yang ada di tubuh korban. Ya, jadi itu pentingnya sih saya selalu edukasi para korban ya, atau mungkin saksi juga bisa bantu diamankan gitu, dan segera lapor ke polisi atau datang ke sini ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang, karena saya yakin para nakes di sini bisa untuk mengamankan barang bukti yang ada di tubuh korban. Karena saya dulu pernah ngadakan pelatihan di seluruh nakes di sini, karena saya sebagai kepala rumah sakitnya dulu. Ya, sebagai informasi juga, beliau Dr. Hasri pernah menjadi kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang. Jangan salah, ada satu peninggalan beliau yang masih ramai dipakai atau dimanfaatkan, dokter, yaitu forensik klinik. Ya. Nah, itu Pelayanannya komprehensif lah. komprehensif. Ya. Jadi masyarakat, sebenarnya kami juga sudah melakukan informasi secara masif kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah atau Semarang, untuk dapatnya kalau memang terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebelum ini bisa melaporkan ke atau memeriksakan ke laboratorium forensik klinik di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Memang untuk pemeriksaan DNA atau biomediknya lain, kalau ada laporan polisi di lab kami gratis. Oh, iya, Tapi tidak menutup kemungkinan bila mana masyarakat ingin secara umum ya, secara swasta, dia pengen tahu ingin tahu garis keturunannya atau orang tuanya atau anaknya, ya di Rumah Sakit Bayangkara sini bisa. Siap. Tapi memang harus sesuai memang prosedur. Swasta prosedur dan bayar memang. Nah, masalah tarif tahan dulu, Dok. Ya, nanti ada. Nanti ada. Tadi secara luas disampaikan fungsi terus kegunaan tes DNA bagi segala keperluan masyarakat. Mekanismenya sendiri, dokter, untuk tes itu mungkin sampel apa aja yang diperlukan atau yang dibutuhkan? Ya, biasanya kita mengambil swab bukal. Cepat, karena itu cepat, itu bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Itu yang cepatnya ya, dok? Iya, dan darah kadang kan nggak mau, anaknya kan bayi, takut sakit gitu kan. Maka kita bukal. Kalau orang dewasa biasanya dengan darah juga. Itu. Tapi yang lama memang kalau kasus-kasus yang udah lama pembunuhannya dari tulang itu butuh proses sampai 2 minggu, karena kan kita harus
melebur tulangnya dulu itu. Tapi bisa ya dok? Bisa. Padahal setahu kami organ tubuh manusia kalau sudah masuk ke atau dikuburkan, ya paling tidak ada yang kering, sudah kering atau mungkin, tapi tetap bisa, tulang. Sebagai kecuali sampel. terbakar ya, terdegradasi kayak kasus di Glodok itu susah kita karena memang seluruh tulang udah terbakar habis, terdegradasi dan kita tidak menemukan molekul atau inti sel satu pun. Sama sekali? Sama sekali, karena udah benar-benar hancur rapuh seperti arang itu. Atau seperti abu gitu ya dok? Ya, abu harinya. Berarti tulangnya pun kayak kering gitu, nggak bisa diambil sampel. Oh, tadi contohnya darah, swab. Mungkin kalau rambut yang masih posisi rambut bisa juga kalau ada ya dari akar rambutnya. Tapi akar rambutnya sulit sih kalau rambutnya. Gigi mungkin pas, makanya air liur itu yang sering, makanya kalau ada kekerasan rumah tangga ya, mungkin seksual juga ya, misalnya dia cakaran, gigitan, itu bisa kita ambil juga epitel dari si pelaku yang nempel di tubuh. Nah kita tadi kan sekalian nih biomedik, ada pemeriksaan bakteri ya, itu juga kita bisa ambil untuk kuman, jenis kuman si pelaku ada nggak di tubuh korban ini. Berarti dia secara gampangnya pelaku akan mentransfer bagian bisa sampai dengan kuman ya ke kuman korbannya. Kalau ya kuman, terus epitel yang keringat itu nempel kulit ya itu DNA. Kalau korban pemerkosaan sudah jelas. Ya. Ini seperti pembunuhan dan sebagainya. Kalau pembunuhan, kekerasan ya cakaran-cakaran itu, perlawanan itu seperti itu. Baik. Dan memang sekarang semakin tinggi ya kasusnya karena ya open medsos ya, sehingga mudah melakukan akses kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semakin tinggi kasusnya, semakin banyak kasusnya terlihat dari, sebenarnya sahabat sehat bisa lihat dari media sosial beliau, Dr. Hasri. Saya sendiri sampai capek lihatnya. Jadi tahu-tahu dokter itu ada di mana, besoknya ada di mana, malamnya ada di mana. Jadi sebenarnya capek sendiri saya lihat dok. Dalam arti apa nggak capek dokter itu? Capek sih, tapi gimana? Karena medsos saya open ya, publik, jadi kadang masyarakat butuh konsul, ada yang DM minta pendapat, ya saya sarankan ke sini, dan kalau memang kasusnya sangat menonjol atau memang saya harus datang ya saya datang. Ya, siap. Jadi bagus sekali ya sahabat untuk beliau ini Dr. Hasri. Beliau eksis di medsos tapi sekaligus edukasi, sekaligus memang membantu khususnya followers beliau. Jadi ada yang tanya langsung dijawab, ini bagaimana. Jadi kan memang ada sahabat sehat atau masyarakat yang terbantu secara langsung tanpa harus menanyakan melalui kantor dan lain sebagainya. Ya, kadang kan tidak tahu ya masyarakat, dan saya selalu sarankan udah lapor polisi gitu. Udah kalau ada rumah sakit terdekat datang ke rumah sakit terdekat gitu. Seperti itu, karena mengamankan barang bukti di tubuh korban itu yang sangat susah. Karena nanti pelakunya bisa lepas gitu kan. Saya sangat tidak suka itu kan. Harus dihukum para pelaku itu. Luka juga mungkin bisa kering, nanti susah juga ya dok? Iya. Mengambil sampelnya. Kepentingannya nanti kan bisa dituangkan dalam visum et repertum itu. Lanjut dokter, mungkin mekanisme mungkin yang ditempuh untuk masyarakat kalau mau tes DNA itu, khususnya mungkin yang ada di laboratorium milik Polri. Ya, kalau kedepannya kan saya memang mensupport terus laboratorium kami ini, dan supaya bisa menerima pemeriksaan secara umum. Selain kasus secara umum kan juga untuk menolong masyarakat juga ya, walaupun memang dia harus bayar tadi kan. Tapi itu kepentingannya untuk masyarakat juga, dan juga uang itu juga untuk negara juga seperti itu. Jadi bisa terbantulah para masyarakat yang inginkan pembuktian, karena banyak sekali saya dihubungin orang lawyer yang ingin tahu keturunannya, pantas nggak dia nerima warisan, asuransi, seperti itu. Karena ini hal yang ya penting sekali. Kalau sampai keliru,
Ya kayak tadi warisnya keliru, lari ke tangan orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi secara umum mungkin langsung ke rumah sakit. Kalau yang terkait kasus tadi berarti tetap harus lewat laporan polisi. Memiliki laporan polisi, terus disampaikan langsung ke laboratorium. Karena milik Polri itu baru ada di Jakarta ya, Dok? Jakarta ya. Ya maka kepanjangan tanyangannya ini Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Siap. Kalau di Jawa Tengah ya kan. Soalnya di Jakarta Rumah Sakit Polri. Siap. Soalnya juga saya monitor kemarin juga searching di Jakarta maupun di Semarang. Kayaknya yang saya lihat itu paling murah tes DNA yang ada keterangan yang paket simple gitu. Itu antara 12 sampai 15 juta, Dok. Memang seperti itu, Dok? Iya, di swasta. Di swasta. Iya. Bukan tidak mungkin kalau mungkin kedepannya Polri membuka ya mungkin sebagai bahan informasi juga kepada masyarakat dan sahabat sehat, bisa di bawahnya atau di atasnya? Di bawahnya kita. Oh, di bawahnya. Iya. Supaya menolong masyarakat juga tidak terlalu mahal lah, kasihan. Dicatat. Ini untuk kemanusiaan. Ya, bukan untuk semata-mata bisnis, walaupun memang ini akan dikelola. Jadi misalnya ada modal terus untuk dikelola lagi. Untuk keluar hasil itu kan maintenance dan ada regen-regen yang harus dibeli. Peralatannya juga dijaga supaya tidak rusak, atau memang harus ditingkatkan juga nanti sampai bisa pemeriksaan tadi, screening DNA untuk penyakit. Dan itu tidak murah. Dan tidak murah maintenance-nya. Tidak murah ya, mungkin sahabat saya bisa lihat, dipantaulah di googling tarif-tarif yang ada di rumah sakit swasta, termasuk yang ada di Semarang, di Jawa Tengah. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu antara 10 ke atas naik. Dokter, kembali yang mohon izin untuk tes DNA yang selama ini dilakukan khususnya mungkin oleh laboratorium Dokes Polri, sampai saat ini semua valid dan berhasil, Dok? Berhasil. Kita tuh tahun 2024 tuh sampai 1000 sampel loh. 1000 sana sampel. Kiriman dari seluruh wilayah Indonesia. Apalagi ada kejadian DVI itu yang butuh identifikasi, itu memang kita lakukan itu pemeriksaan, dan itu sudah kayak memang mandate ketergantungan penyidik, karena kita kan nggak butuh pengakuan tersangka. Yang jelas dari DNA-nya kamu ada di sana, kamu melakukan kejahatan itu, ya udah. Dan sampai proses peradilan, yang mulia hakim sama para jaksa penuntut umumnya menerima karena ada hasil DNA, dan itu tidak bisa terbantahkan, Pak. Gitu. Jadi seperti istilah, kalau pelaku atau penjahat semua pada ngaku, sel penuh. Tapi itu secara cepatnya. Tapi sama saja itu kalau pembuktian efisiensi. Iya. Dari DNA sudah gitu kan. Penyidik nggak berlama-lama juga maksa dia tanyain interogasi atau ini lihat-lihat saksi gitu. Terus biaya juga dibebankan negara, tidak ke siapa-siapa ya, Dok? Iya, kalau ada laporan polisi. Dan mohon doanya nih, saya lagi mau membuat data bank DNA. Bank DNA. Ya, ini untuk mencakup. Udah ada sedikit untuk mencakup. Kan DNA itu misalnya dia melakukan kejahatan, kan harus ada banding. Nah, kalau tidak ada pembanding kan bagaimana dia teridentifikasi lah. Kalau kita punya data bank DNA, pembandingnya udah enak, tinggal lihat. Bahkan beberapa kasus itu teridentifikasi dari pembandingan dari kita dari turunan keluarga. Mungkin pelakunya sepupunya Pak Abu yang jauh di sana, tapi perasaan dari tadi sampelnya saya terus, Dok. Iya, yang ada ya. Karena saya punya profil datanya DNA-nya Pak Abu, terus saya dapat dari TKP, saya cocokkan, loh, kok matching ada salah satu molekulnya di Pak Abu, di DNA-nya Pak Abu. Nah, kita kejar, oh ternyata ada keturunan dari mungkin sepupunya, keponakannya, itu bisa. Jadi tidak harus 100% cocok dengan DNA yang kita bandingkan itu. Makanya tujuannya mudah-mudahan tahun ini bisa saya mau keliling Polda nih ngambil data
apa para pelaku kejahatan. Oh berarti sampai sekarang yang dimiliki oleh laboratorium Dokes memang sudah ada habisnya gitu. Tapi terbatas hanya mungkin kepada pelaku atau misalkan yang terkait dengan itu yang terkait yang dijadi rumah dan itu masih di Polda. bukan tidak mungkin laboratorium Dokes kalau sudah dibangun atau dibentuk sampai dengan Polda-Polda, seluruh Polda, bahkan ya alam sampai Polres dan lain sebagainya. Iya. Berarti Polri memiliki bank data atau bank data seluruh masyarakat. Betul. Keinginan saya atau memang nanti seluruh lapas di Indonesia kita ambil sampel kata tahu dengar teori Lamborghini Belum yang kejahatan dikirimkan genetikanya bisa juga. iya itu teori itu Saya jadi iya diturunkan. iya Jadi bisa saja anaknya, mohon maaf, anaknya seorang penjahat bisa jadi juga. Saya kira hanya karena dendam, tapi ini genetika juga berpengaruh. iya betul. Itu ada jadi saya harapkan ini dulu para pelaku kejahatan yang pembunuhan, teroris, ya itu pembunuhan itu kan bisa kita ambil sampel DNA-nya dan minimal yang di Polda juga di sel-sel Polda itu seperti itu guys. Tapi saya yakin kalau teman di Rumah Sakit Bayangkara terus di Bidokes ya kan ada Urkes nih, ada di Polres nih, nakesnya juga bisa membantu mengambil sampel-sampel ini dan dikirim ke lab kami. Wah, para pelaku kejahatan semakin gusar kayaknya. Nanti kalau sudah ketangkap, otomatis DNA-nya dites sampel DNA-nya diambil, ya bisa saja itu sebagai acuan juga ya dok? Iya. Satu lagi, waktu saya jadi Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Jawa Tengah, waktu pemeriksaan check-up prikes berkala para anggota itu PCU, kita ambil sampel DNA-nya loh. Walaupun kita belum periksa, tapi kita udah punya bekuan darahnya mereka. Jadi sewaktu-waktu terjadi kita bisa ambil lagi. Padahal nggak pada tahu ini dok. Nggak tahu ya, itu memang idenya saya untuk bank data DNA. Berarti pada Jawa Tengah. Waktu yang lalu, informasi juga, kan tadi saya tidak menyampaikan secara detail jabatan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah. Iya. Nah, berarti pada saat melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, jadi sebagai informasi, anggota Polri atau PNPP Polda Jawa Tengah atau Polri melaksanakan pemeriksaan kesehatan itu setahun 2 kali ya dok? Iya. Setahun 2 kali secara berkala, berarti dokter juga secara diam-diam sudah memiliki. Nggak diam-diam, kita jelaskan kok ini kita ambil, kita simpan dulu. Tapi saya nggak tahu dok. Nggak tahu ya, berarti belum diambil kamu. Saya polisi juga ya. Iya. Saya punya sampelnya itu darahnya Pak Gubernur sekarang. Siap. Kapolda ya. Yang Kapolda yang lalu ya. Itu kita simpan aja. Siap. Soal simpen kan sewaktu-waktu karena di kasa kering itu darah ya sudah awet terus. Kecuali kita taruh di lemari pendingin ya, kecuali mungkin ada rayap atau apa atau enggak, itu bisa sampai puluhan tahun simpen karena kering di kasa itu. Jadi seperti itu. Makanya ya karena kegunaan namanya bank ya, kita tidak tahu seseorang si A atau si B akan terjadi apa dengan dia di kemudian hari, kita tidak tahu. Ya sebagai tindakan antisipasi ya dok. Antisipasi. Baik. Kalau kaitannya dengan yang dimiliki pemerintah itu dok, kayak satu DNA? Maksudnya gimana? Satu DNA? Kan ada, tapi saya belum tahu ininya lagi. Yang di TikTok itu? Bukan, yang apa? Program dari Kemenkes kalau tidak salah itu. Belum ada, satu sehat. Ada lagi satu DNA, kira-kira 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu. Tapi saya belum tahu lagi kelanjutannya apakah mungkin maksudnya satu DNA sebagai bank DNA juga. Iya. Tapi saya rasa kok malah justru Polri yang lebih cepat mencari sampelnya ya. Fasilitas, kita tinggal kemudahan mencari sampel dan bantuan regennya itu aja. Karena memang biayanya besar sih. Ya, regennya itu sangat mahal kalau untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau mungkin bocoran satu untuk satu orang aja dok? Apanya? Biayanya itu. 1 juta. 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 1 juta
Biayanya sekitar 4 jutaan. 4 juta. Itu mungkin dasarnya saja ya, Dok? Iya. Gitu. Ya pantesan tadi kalau Semarang aja minimal 10 juta. Iya, itu untuk pengganti regen aja itu 4 Baik. juta sama apa namanya yang alat-alatnya itu. Karena memang banyak yang bertanya di Rumah Sakit Bayangkara Semarang juga untuk tes DNA gimana, terus prosesnya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Ya Datang ke sini. datang itu kan belum ada juga, Dok. Ada. Sudah maksudnya kami informasikan hanya untuk keperluan penyidikan. Ya. Tapi kedepannya bagaimana ini, Dok? Bisa. Nanti Oh. kita bantu toh. Oh, berarti sudah bisa? Iyalah. Harus Saya malah bisa belum ya. tahu ini. Pak Karungkit nih. Harus Saya bisa. malah belum tahu. Wah, kurang informasi. Berarti selain tadi Kepentingan walaupun penyidikan. gratis, walaupun untuk kepentingan penyidikan atau suatu kasus, tentunya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, untuk Rumah Sakit Bayangkara Semarang sendiri Iya. sudah Bisa bisa ya? menerima secara umum ya. Sudah dimulai. Bisa, sudah dimulai tanpa laporan polisi, tapi yaitu swasta. Jadi dia istilahnya mengganti atau membayar regen-regen tadi yang saya sebutkan tadi. Itu ya masyarakat Jawa Tengah. Tentunya kalau apa-apa kalau dipunyanya polisi itu tetap murah kayaknya. Betul. Kayak kemarin perbandingan Karena banyak. kan biasanya nggak bayar, expertnya kan udah digaji sama polisi. Siap. Nggak bayar. Kalau di luar kan ada jasanya, pengambilan, jasa pembacaan. Kita kan enggak. Kalau kita sudah berjasa dari awal, Iya, jadi mungkin tinggal bayar regennya Iya. dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, Bahan mungkin- habis pakainya. Nah itu ya Sobat Sehat, saya sendiri malah belum tahu. Surprise. Mohon maaf. Jadi masyarakat luas, khususnya yang ada di Semarang ataupun Jawa Tengah, Rumah Sakit Bayangkara Semarang sudah membuka pemeriksaan atau tes DNA untuk berbagai keperluan ya, Dok? Betul. Untuk berbagai keperluan. Jadi kemarin yang nanya banyak, kalau sampai dengan tahun ini mungkin sudah ada 20 atau berapa orang yang tanya. Oh, luar biasa banyak. Sudah siap. Jadi sudah buka dan saya belum tahu nanti mungkin dari tim humasnya yang akan menyampaikan kalau biaya itu mungkin bisa di-share juga ya, Dok. Ya, nanti ya. Yang jelas murah. Yang jelas murah. Yang jelas pasti. murah. Kalau mungkin bisa dibandingkan nanti dengan yang ada di rumah sakit yang ada di Semarang atau Iya. Jawa Tengah. Karena mereka mungkin dikirim kemana saya juga nggak tahu ya. Yang Yang rumah sakit di lain. Swasta ya. Soalnya memang Khusus dan mahal artinya. Makanya tadi kami berpikir khusus dan mahal itu pun di Polri sebagai institusi yang sudah besar begini baru ada di Jakarta Iya. atau di rumah sakit umum, rumah sakit Polri pusat. Iya. Nah kalau seperti yang dokter barusan bilang nggak tahu sampelnya dibawa kemana, saya juga berpikir ya, Dok. Iya. Berarti dibawa mana nih gitu. Mereka. Siap. Oh nggak tahu saya. Tapi sudah mahal ya. Mungkin keluar negeri. Luar negeri? Ya. Kemudian tujuan ke Jakarta. Ya, mungkin Jakarta ada swasta. Siap. Setahu saya sih ada di ini. Takut salah sedikit saya. Ada beberapa yang Berapa ya? laboratorium dan Bisa rumah sakit yang terkenal. Ya. Nanti ada yang muncul. Berarti next saya masuk nanti kami masukkan rumah sakit Bayangkara Semarang di googling itu. Iya. Bilangnya. Yang jelas murah. Oke, Nah, ini kategorinya jelas, nih. Ini nggak mau lanjut ke Jepara. Oh siap. Oh boleh. Udah berapa menit buat ini? Kameramen nggak nyetir nanti kebablasan. Jadi begitu dokter. Jadi Iya. terima kasih sekali atas waktunya. Kami sangat berbahagia dan berbangga hati dokter Ibu Jenderal yang bisa mampir walaupun memang rumah beliau di sini. Di sini. Tapi di Jakarta juga ada. Ya, sekarang deket sih Semarang Jakarta. Jadi rasanya ya pulang ke rumah aja terus setiap hari. Tapi nantikan khususnya di sosial media beliau, khususnya di Instagram. Nggak tahu nanti siang ada di mana, nanti sore ada di mana, malam nanti loh nggak tahu beliau ada di mana. Pulang ke Jakarta. Nah, pulang ke Jakarta dipantau terus. Baik, sekali terima kasih atas waktunya dokter.
info. Saya pengen ngasih edukasi. Oh, silakan, Mas. Ya, untuk perempuan. Wah, kami sama aja. Jadi kita harus speak up dan harus berani bicara kalau memang ada masalah atau memang menjadi korban seperti itu. Dan jangan takut, pasti teman-teman penyidik karena ada direktorat PPA ya, TPPO pasti support dan bantu. Ya. Ya, jadi harus speak up, harus bicara. Hidup Kartini. Itu artinya. Beliau Kartini panutan kami juga. Sekali lagi terima kasih dokter atas kesempatan, waktu dan ilmunya serta informasinya. Kami doakan dokter sehat selalu, rezekinya bertambah, biar bisa lari kemana-mana. Masih naik gunung? Belum, nanti. Oh, belum. Usia 55. Saya nunggu statusnya dokter aja naik gunung turun sama putranya dok. Udah saya lari terus. Baik, demikian para sahabat sehat. Mungkin tadi mohon maaf yang sudah mengajukan pertanyaan akan kami jawab secara offline atau di kesempatan lain, tapi masih dalam video live ini. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Dan kesempatan ini mungkin tidak hanya ini dokter, kapan-kapan karena dokter juga orang Semarang, pasti nanti kami kalau ada kesempatan dan juga kami undang kembali. Ya, berbicara tentang kedokteran forensik yang sangat luas. Berbicara apapun itu, termasuk tentang Kartini atau perempuan, karena beliau informasi tadi brigjennya, saya berharap tadi dokter pakai pakaian dinas biar menyala gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.